Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Bayu Airbrush ya lur. Ini video ini masih bahan yang sama, cuma saya pisah. Kalau saya gabung ini panjang betul lur, karena saya dapat requestan untuk menutorialkan cara pasang dekal slit. Jadi saya pisah untuk khusus dekal slitnya ya. Ini yang sudah saya repaint dan sudah saya clear, sudah kering ya lur ya. Oke lur, kita langsung saja ke pembahasannya. Nggak usah lama-lama, nanti dimarahi Pak Lurah. Lurah. Oke lur ya, langsung. Oke lur ya, ini bahan yang perlu kita siapkan yaitu dekal slitnya ya lur ya. Kita potong-potong dulu di bagian yang tidak terkenal gambarnya ini. Kita potong-potong tepinya dulu ya lur ya. Oke lur ya, proses selanjutnya kita semprot menggunakan warna putih lur di bagian gambar ini, karena dasar catnya saya biru, jadi saya semprot warna putih supaya gambarnya ini bisa muncul nanti ya lur ya. Setelah gambar yang kita cat warna putih tadi selesai dan dikeringkan, kita siapkan clear jenis NC ya lur. Ini saya menggunakan perbandingan 1:1. Bertujuan apa? Kalau clear NC ini dia bersifat lentur ya lur ya. Kita nanti akan timpa di bagian cat yang kita semprot warna putih tadi 2-3 lapis ya lur ya. Oke lur, jika warna putih pada gambar sudah kering, lalu kita semprot menggunakan clear NC yang kita buat tadi ya lur ya. Semprot pelan-pelan saja 2 atau 3 lapis ya lur. Sambil menunggu clear NC nya kering, kita bikin pembatas dulu lur. Di bagian tengah itu nanti saya akan tempelkan gambarnya di situ ya lur ya. Ini warna cat yang sudah saya repaint ya, dan kita akan mengasih pembatas di bagian pinggir-pinggirnya yang kita buat tadi lur ya, supaya ini tidak mengotori cat tersebut yang sudah jadi ya lur ya. Jika pemberian pembatas tadi sudah selesai, kita langsung saja memasuki tahapan yaitu penempelan gambar ya. Sebelum kita tempelkan gambar ini, kita celupkan ke air dulu, kita ratakan sampai dia betul-betul basah dan mudah dikelupas ya lur ya. Jangan lupa juga di bagian tangki itu kita kasih air atau sabun supaya nanti proses waktu penempelan itu mudah ya lur ya. Ketika mau digeser-geser itu enak ya lur ya. Ini air sabunnya lur, kita semprot kita oles-oleskan di bagian yang kita mau tempel gambar tersebut lur. Oke lur ya, saya paskan dulu kameranya ini biar dulur-dulur melihatnya supaya jelas ya, nanti nggak salah-salah. Intinya kita basahi dulu tuh bagian tengah yang kita mau tempel gambar itu ya lur ya, menggunakan air sabun atau air juga bisa lur, tapi saya lebih enak air sabun lur, karena ketika saya akan tempelkan itu gambarnya bisa digeser-geser sana sini dan permukaannya itu licin ya lur ya. Seperti ini lur, kita tempel lalu kita kelupas nanti ya lur ya. Jika sudah dirasa sudah menempel dengan bagus, kita kelupas ya lur gambarnya ya lur. Di bagian tahapan pengelupasan ini kita harus betul-betul hati-hati, pelan-pelan ya lur, karena dekal slit ini sangat tipis dan rawan dia bisa robek ya lur. Kita kelupas pelan-pelan saja karena ini juga sudah kering, jadi mudah dikendalikan lur. Lalu kita geser-geser, kita paskan ya lur ya. Setelah kita paskan semua, lalu kita ratakan menggunakan kain yang sudah dikasih sabun ya lur. Bisa kain, bisa tisu, bisa telapak tangan juga bisa, tapi saya memilih kain ya lur, karena ini sangat
halus permukaannya lur. Jika sudah kita ratakan dengan kain tadi, lalu kita potong bagian yang tidak terpakai ya lur. Usahakan cutternya ini dipotong dulu ya lur, supaya tajam dan tidak melukai gambar tersebut lur. Potong dengan rapi dan santai lur ya. Oke lur ya, ini yang sudah kita potong-potong dan sudah kering juga lur. Kita langsung saja memasuki tahap penguncian menggunakan clear NC yang kita buat tadi ya lur ya. Ini bertujuan untuk supaya ketika kita mensiasati garis-garis yang bekas potongan tadi, siapa tahu kita pasang isolasi itu nggak terluka ya lur, nggak akan pernah terluka lur. Oke lur ya, seperti ini ya lur ya. Ya seperti ini lur ya yang saya maksud tadi. Kenapa kita harus kunci gambar tersebut, supaya pada waktu kita mensiasati gambar yang kita sudah potong-potong tadi itu, waktu kita penempelan isolasi nggak terikut ketika kita mengelupas isolasinya itu ya lur ya. Seperti ini caranya lur. Seperti ini lur ya cara saya mensiasati gambar yang sudah saya tempel tadi, supaya nggak kelihatan betul potongannya. Jadi saya kasih sedikit-sedikit sentuhan efek-efek seperti itu ya lur ya. Semprot bagian tepi-tepi garis ini dengan menggunakan warna hitam ya lur ya. Ini untuk efek bayangan tribalnya ya lur. Terus jangan lupa juga kita semprot di bagian tepi gambar tersebut ya lur. Ini efek seperti cahaya gitu lur. Jadi gambar tersebut itu kelihatan keren lur kalau dilihat. Jika proses penyiasatan gambar tadi itu sudah selesai, kita langsung saja buat ya sentuhan-sentuhan sedikit ya lur ya untuk bagian-bagian gambar tersebut, supaya nggak terlihat kaku lur kalau dilihat gambarnya. Oke lur ya, seperti itu, ikuti terus saja. Jika sudah kita buat efek-efek di bagian tepi gambar, lalu kita kelupas saja yang sudah jadi ini lur ya. Langsung kita memasuki tahapan akhirnya, yaitu pengekliran lur. Adalah tahap pengekliran ya lur. Lakukan pengekliran pertama tipis dulu, lalu penebalan untuk menanggulangi efek keriting atau ndelewer ya lur ya. Langsung lur, mantap, pokoknya ikuti terus prosesnya supaya dulur-dulur juga bisa membuat seperti ini ya. Ini sangat mudah sekali, anak TK pun bisa lur kayak gini. Kalau dulur-dulur masih belum bisa gambar, mohon maaf ya,
belum bisa gambar atau malas gambar, bisa pakai alternatif ini. Sangat keren dan simple, mudah, praktis. Ini yang sudah jadi dan sudah saya clear ya lur ya. Semoga videonya ini bermanfaat bagi dulur-dulur. Apabila ada pertanyaan silakan dulur-dulur cantumkan coretan-coretannya di kolom komentar ya. Nanti saya akan jawab sebisa saya. Saya pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada kata yang kurang pas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.